Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan saya ini mau melunasi hutang. Jual tanah itu kok sulit ya. Apa yang harus saya lakukan? Identifikasi dulu ya, tanah itu ada sengketa enggak gitu ya. Misalkan Anda ini jual tanah, tapi tanahnya tanah warisan. Nah, ada yang tidak ridho, bisa juga saudara-saudara Anda ada yang tidak ridho kalau tanah itu dijual, ya, maka itu bisa juga menjadi hambatan. Ya. Tetapi ya, yang saya lihat di sini ya, ketika Anda katakanlah terjebak hutang ya, terus Anda ini memiliki alternatif untuk menjual tanah, terus itu sulit, nah itu adalah bentuk hukuman Tuhan. Padahal kita ini mau niatnya bagus toh, mau niat kita itu menjual untuk menutup hutang kita gitu. Nah, hutang itu kan ketika Anda ini hutangnya riba ya, teman-teman Jumat lagi, itu dosa besar loh ya. Apa yang terjadi? Anda akan dihukum Tuhan. Walaupun katakanlah Anda mau melunasi, katakanlah Anda bisa, katakanlah penghasilan Anda katakanlah cukup untuk membayar cicilan itu setiap bulannya, ini pasti akan ada hambatan, pasti akan ada kendala. Nah, terus apa yang Anda harus lakukan? Perbanyak bertobat ya. Jadi teman-teman Jumat lagi, kalau Anda terjebak hutang, selain Anda menyelesaikan, berupaya berusaha dengan memaksimalkan semua kekuatan pikiran yang Anda miliki, juga Anda perlu yang namanya bertobat ya. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa Anda, maka yang terjadi apa ya? Tuhan akan mempermudah penyelesaian dari masalah Anda. Kuncinya ada di sana. Jadi perbanyak ya, kalau Anda muslim perbanyak baca istighfar. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Diperbaiki kualitas ibadah Anda, ditirakati. Caranya seperti itu. Ya, selama Anda katakanlah tidak diampuni oleh Tuhan, maka sulit sekali ya, untuk terjual ya. Ya, sesuai dengan harga ya yang Anda kehendaki gitu. Nah, memang seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita ya. Ketika kita ini dihukum sama Tuhan, itu salah satu bentuk tanggung jawab itu ya menyelesaikan ya masalah kita ya. Menghadapi dengan sabar, menghadapi dengan ikhlas ya, terus berjanji kepada Tuhan tidak akan pernah mengulangi lagi. Itu namanya tobat, itu seperti itu ya. Ya kelihatan mudah ya. Misalkan kalau Anda berhutang, ya berhutang riba. Coba Anda jual aset yang Anda miliki. Kenyataannya ketika Anda melakukan transaksi untuk menjual aset itu sulitnya minta ampun ya. Itu kenapa ya seperti itu? Hukuman Tuhan itu seperti itu, yang tidak kelihatan ya. Tapi bisa terjadi dan bisa dirasakan ya. Ini sudah di luar logika kita gitu ya. Kalau soal katakanlah itu sebuah karma, kalau itu sebuah hukuman Tuhan ya, ketika kita tertimpa sebuah masalah, itu sudah di luar logika kita. Cara menyelesaikannya bukan hanya pakai logika, tapi pakai sebuah tindakan ibadah dan tirakat, tobat. Kuncinya tobat. Apapun masalah Anda ya, ketika Anda tobati ya, minta maaf sama Tuhan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terus Anda perbaiki perilaku Anda sehari-hari, maka Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan petunjuk, warid cahaya ilahi kepada diri Anda ya. Semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat lagi. Itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda mengalami kondisi banyak masalah ya, terjebak hutang, tidak bisa nyahur gitu. Lakukan itu. Iya, saya pernah mengalami ya terjebak hutang gitu. Bukan keinginan saya sebenarnya anti yang namanya hutang, itu anti gitu. Ya, tapi karena sesuatu hal ya oke lah, saya yang tanggung jawab. Ya, kenyataannya ya hancur lebur. Ya, secara logika hitungan matematis ya. Hutang katakanlah angsuran 1 juta, cuma ambil 2 tahun gitu ya. Enteng ya, waktu itu pendapatan saya tidak kurang 15 juta, enteng lah gitu. Kalau kita pikir pakai logika, loh
ketika kita melanggar perintah Tuhan itu sudah di luar logika gitu. Ya, akan muncul hambatan-hambatan. Iya ya. Contoh banyak atau sekarang ini KPR uang muka katakanlah 10 juta 30 juta angsuran 5 tahun 15 tahun. Loh, apakah Anda tidak pernah berpikir selama 15 tahun itu Anda sehat terus? Apakah Anda tidak berpikir selama 15 tahun itu ya, pekerjaan Anda ini baik-baik saja? Ya. Loh iya, awalnya oke-oke saja, tapi ya setahun 2 tahun 3 tahun baru muncul masalah. Loh ya, orang berhutang itu tidak tenang ya. Orang berhutang itu selalu resah ya. Malam nggak bisa tidur, gelisah ya. Bingung buat bayar apa, pagi siang sore malu ketemu dengan orang karena banyak hutangnya ya. Mungkin ini daerah-daerah perkotaan sih, hutang itu adalah sesuatu hal biasa gitu ya. Malah ada yang mengatakan kalau tidak hutang ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu pemahaman orang yang tidak memahami tentang hukum riba ya. Ini saya kasih penjelasan semacam ini supaya Anda ini ya, teman-teman Jumat Legi ini paham gitu loh ya. Nah, jadi kalau Anda katakan terkena hutang terus itu sulit ya, walaupun secara logika Anda mampu ya, mudah ya, seperti yang saya alami secara logika mampu lah gitu loh ya. Katakanlah 1 bulan gajian saya bisa untuk nutup ya, hutang saya gitu, kasar-kasarannya seperti itu, tapi Tuhan berkendala ya, dihukumlah saya gitu ya. Ya, saya tidak dibayar sama perusahaan ya, saya keluar dari perusahaan, banyak masalah kehidupan saya, akhirnya gak bisa bayar. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ketika terjebak hutang akan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, wah akan seperti itu terus menerus ya. Nah, itulah yang terjadi. Itu adalah bentuk hukuman Tuhan yang diberikan kepada kita. Sama halnya ketika Anda katakanlah ingin berniat ya, melunasi hutang itu ya sulit ya, walaupun katakanlah Anda punya cadangan tanah lah atau apalah gitu, untuk menjual itu sulit ya. Itu juga salah satu bentuk hukuman Tuhan. Apa yang Anda harus lakukan? Tobat ya, perbanyaklah bertobat, perbaiki ibadah, tingkatkan tirakat Anda, maka cepat atau lambat Tuhan akan menunjukkan jalan. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa yang Anda lakukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.